Subang merupakan kabupaten yang berada di daerah Jawa Barat yang juga memiliki kekayaan hayati yang sangat berpotensi untuk meningkatkan nilai ekonomi daerah. Salah satunya yaitu dari sektor budidaya perikanan yang berada di daerah Cijambe, juga sektor pertanian yaitu buah nanas. Dapur Buah Aas berhasil mendapatkan produk atau menghasilkan produk dari memanfaatkan potensi-potensi kekayaan hayati yang ada di Kabupaten Subang. Di antaranya yaitu seperti produk rujak kerupuk nanas dan abonila dan selena, sehingga produk pertanian di Subang seperti nanas memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan hanya menjual satu buah nanas utuh. Selain itu juga abonila memiliki nilai jual yang sama juga tingginya karena melalui proses pengolahan yang lebih menarik. Juga produk Buah Aas menjadi produk UMKM sebagai kuliner khas Subang. Selain dari produk yang saya sebutkan tadi, Dapur Buah Aas juga memproduksi berbagai macam makanan kuliner yang berbahan dasar dari ikan nila, juga buah nanas. Di antaranya yaitu seperti abonila, selena, tempori, kerupuk ikan, rujak kerupuk nanas. Hasil dari produksi abonila mendapatkan hasil samping seperti kepala ikan nila dan juga tulang dari ikan nila. Nah, hasil samping tersebut dapat diolah kembali menjadi tempori juga kerupuk ikan. Sehingga hasil dari produksi Dapur Buah Aas semuanya dapat meningkatkan nilai ekonomi karena hasil samping yang didapatkan dari produk-produk yang dibuat dari Dapur Buah Aas tetap dapat dimanfaatkan. Juga hal tersebut mendorong Buah Aas untuk akan sadar lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita berada di Dapur Buah Aas. Kebetulan Dapur Buah Aas itu punya beberapa produk unggulannya, yaitu abonila, terus ada selena, terus tempori, kerupuk ikan, dan rujak kerupuk ikan. Untuk isi dari videonya, untuk lanjutannya mungkin bisa izinnya mulai dari pertanyaan yang pertama aja. Yang apakah usaha ibu ini sudah menimbulkan lapangan pekerjaan terutama untuk masyarakat sekitar daerah sini? Kalau udah nanti kita kan melibatkan karyawan, ada tetangga, ada tetangga yang kita rekrut, terus ada saudara juga yang kita rekrut, yang satu mas sebagai karyawan, yang satu mas sebagai driver gitu, seperti yang ngantar-ngantar barang 2 orang gitu. Paling itu baru segitu sih Neng, karena kita kan keterbatasan modal gitu. Iya. Baru segitu. Ada berapa orang sih karyawan yang ada? Cuma di sini? satu. Satu. Jadi kita produksi sama itu di belakang lagi produksi suami sama karyawan. Keluarga gitu ya? Kita kalau misalkan lebih banyak orderan nggak kenal, baru kita ambil dapat kenalan di karyawan lepas gitu. Selanjutnya Bu, ke pertanyaan yang kedua. Apa sepanjang ibu tahu gitu, selain ibu di Subang ini yang bikin abon ikan tuh ada nggak Bu kira-kira? Ada teman ibu yang di Cilamaya, yang perbatasan Karawang. Iya. Itu mah abon laut, ikan laut. Ikan laut. Ikan tengkek namanya, kayak ikan tongkol gitu. Oh iya. Cuma namanya tengkek. Jadi di situ teh ikan tengkek teh yang ikan yang nggak terpakai gitu, ikan yang paling murah harganya. Oh iya. Ikan yang paling ini, jadi di situ teman ibu tuh dimanfaatin jadi abon. Terus kalau ibu ini ikan apa? Ikan nila. Oh, Ikan nila. tawar. Tawar. Oke ibu. Lalu ibu kan bahan bakunya utama ikan nila berarti ya Bu ya. Ikan nila ini dapatnya dari mana Bu? Di sini ada supplier ibu, Supplier supplier petani ikan di sini kan banyak di Cigadung. Tambak ya Bu? Kolam ikan deras banyak di sini di belakang.
Terus ibu ini si distribusinya kemana ya bu? Apakah masih di daerah Subang? Apakah udah keluar kota? Atau Kalau offline kita masih bermain di daerah Subang sama paling apa ya? Kalau olahan ikan paling dari daerah Subang, online juga sama yang tadi pesantren Asifa udah kita masukin semua gitu. Sama online kebanyakan. Terus kalau offline-nya paling di Border Gelis, di Food, di situ paling abonnya. Kebanyakan sih ini apa ke reseller sama konsumennya di Subang kebanyakan. berarti kalau online itu keluar kota juga ya? Iya online paling nggak di Shopee ini ada. Oh, Shopee. Oh, Shopee. Di abonnya baru Shopee. Terus ibu yang terakhir mungkin ya pertanyaan yang tadi ibu limbahnya tuh ibu olah kemana gitu, terus hasil limbahnya tuh jadi apa bu? Ini jadi kerupuk duri ikan dari belakang saya. Jajain kerupuk ikan ya? Nah ini tuh duri ikan limbahnya dari ikan apa duri ikan nila. Dulu kan kapasitasnya sedikit kita bikin kita buang-buang bisa ya. Iya. Ke tempat sampah umum gitu ini ke TPU. Nah kalau makin kesini kan makin banyak produksinya, jadi enak. Nah gimana caranya supaya limbahnya itu si durinya nggak mencemari ya ini bikin kerupuk duri ikan nih. Inovasi baru ya bu? Nah ini duri ikan ini ibu nyari-nyari di apa di resep ke BRIN. Oh biasanya. Iya di BRIN dikasih resepnya, tapi ibu yang bangun. Itu ini kan limbahnya bikin kerupuk. Ini satu picisnya berapa bu harganya? 10.000 kalau di Indo mah. Kalau di luar beda lagi. Asli seller mungkin ya bu ini mah ya? Iya. Selain kalau kulit dari duri ikan, biasanya limbahnya apa lagi? Paling dalamannya itu dikasih ke bawah itu buat makan ikan. makan ikan. Sama kepala-kepala kayak gitu. Kepala mah dibikin ini. Campurin. Kalau sisiknya kulit gitu bu? Buang gitu. Buang. Nggak ada waktu ini. Berarti ya istilahnya limbahnya tuh banyak yang termanfaatkan gitu ya? Iya. Iya. Tidak sia-sia gitu. Oke, ibu mungkin kalau misalkan dari yang itu cukup ya pertanyaannya. Iya. Nah kalau sebenarnya kalau yang tadi ibu jenis limbahnya sebenarnya udah terjawab juga ya sama ibu tadi jenisnya apa, terus wujudnya kayak gimana, terus penanganannya gimana. Mungkin cukup sekian bu wawancaranya. Iya. Terima kasih banyak atas Iya, nggak apa-apa nih. waktunya. Produksi Dapur Buas telah memberikan kontribusi yang besar dan luar biasa terhadap ekonomi lokal dan lingkungan di Kabupaten Subang. Selain menjadi penyedia makanan kuliner khas Subang, Dapur Buas juga telah menciptakan lapangan pekerjaan baru di daerah Cijambe melalui kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Keberadaannya juga memberikan inspirasi bagi para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Subang, khususnya dalam pengelolaan limbah yang dapat meningkatkan nilai ekonomi pada bisnis UMKM di Kabupaten Subang. Produk-produk unggulan dari Dapur Buas tidak hanya memanfaatkan potensi budidaya ikan nila, tetapi juga memberikan dukungan besar bagi para petani nanas khususnya yang berada di Kabupaten Subang. Dengan menggunakan nanas sebagai bahan baku utama dalam berbagai produknya seperti selena dan juga kerupuk nanas, yang artinya Dapur Buas tidak hanya mementingkan keuntungannya, tapi juga membantu petani nanas lokal dalam mendorong pertanian di Kabupaten Subang. Selain menjadi pilihan favorit bagi warga lokal, produk-produk dari Dapur Buas juga menjadi oleh-oleh yang populer bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Subang. Kehadirannya juga selain itu telah mengubah suasana pameran UMKM Subang di instansi atau kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Subang menjadi lebih menarik karena berkat produk-produk yang diinovasikan oleh Buas. Selain itu juga dengan produk makanan lokal yang menggunakan bahan baku lokal menjadi sorotan utama yang pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan
dan pengembangan UMKM di wilayah Kabupaten Subang. Cukup sekian dari kelompok 4 dan terima kasih.